Oke, udah. Oke. Nah, buat tutorial yang kedua ini, pertemuan kedua ini, karena kemarin kita bahas apa namanya fungsi integral tertentu, khususnya pada soal. Nah, sekarang kita bakal nerusin materi-materi yang selain integral tertentu. Nah, kemarin udah aku bahas sedikit di awal materinya itu apa aja. Jadi nanti selain integral tertentu ada integral tak tentu. Ini cukup banyak metode-metode teknik-teknik pengintegralannya cukup banyak. Terus nanti selanjutnya terus ada teorema fundamental kalkulus. Itu sebenarnya juga sudah disinggung di integral tertentu. Sama yang terakhir ada improper integral atau integral tak wajar. Oke, jadi nanti ini karena kemarin kayaknya device-nya tidak memadai untuk nulis ya, jadi sini aku udah tulis duluan. Jadi aku kasih apa namanya penjelasan dulu selengkap-lengkapnya biar nulisnya nggak usah terlalu kesulitan. Tuh. Nah, nanti ini bakal aku share versi asli sama versi yang udah aku coret-coret. Oke, yang pertama kita bakal bahas dulu integral tak tentu. Nah, sebenarnya biasanya ini dibahas di awal, tapi di kelas kalian bahas integral tertentu dulu. Nah, kita bakal bahas satu-satu metode-metode pengintegralannya. Nah, di sini yang awal ini, awasi ini integral dasar. Jadi, harusnya ini kalau misalkan teman-teman udah latihan terus, ini udah semakin hafal untuk integral-integral dasar ini. Jadi, ini bakal aku lewatin. Kita bakal langsung ke metode-metodenya. Nah, kenapa integral itu ada metode-metode yang lebih banyak daripada kalau turunan? Ya mungkin hampir sama lah ya, tapi agak lebih rumit gitu. Nah, karena kalau misalkan kita bahas lagi sedikit di sini, karena kalau misalkan kita lihat dari turunan, itu kita punya rumus penjumlahan, rumus pengurangan, kemudian rumus perkalian, sama pembagian. Nah, kalau di integral ini kita cuman punya ini karena yang kemarin juga udah ada ya di slide-nya integral tertentu. Ini kalau misalkan integral fx ditambah dengan integral gx terhadap dx, ini akan sama dengan bisa kita pisah integral fx dx ditambah dengan integral gx dx. Ya kan? Oke, nah kita punya ini. Kemudian kita juga punya untuk yang pengurangan. Oke, kita terus saja langsung di sini ya. Kita juga punya yang pengurangan. Nah, selain itu kita punya yang perkalian dengan skalar. Jadi misalkan ini ada suatu A, hanya itu konstanta, kali suatu fungsi f x dx, ini akan sama dengan A-nya bisa keluar. Jadi integral fx dx. Nah, yang kita punya ini, kita nggak punya untuk yang perkalian dan pembagian. Nggak seperti kalau waktu turunan. Kalau turunan kita punya buat perkalian dan pembagian. Nah, jadi di situ membuat kita agak sulit dalam menghitung integral yang bentuknya perkalian atau pembagian. Nah, makanya metode-metode ini adalah gimana caranya kita mengubah bentuk-bentuk perkalian, pembagian, dan lain sebagainya, bentuk-bentuknya yang tidak bisa kita integralkan, kita ubah menjadi bentuk yang bisa kita integralkan. Itu intinya ya. Nah, kita masuk ke metode yang pertama, yaitu substitusi. Nah, di sini kita bakal langsung bahas latihan-latihannya dari yang sederhana sampai nanti yang soal-soal yang buat UTS gitu ya. Nah, di sini metode substitusi, ini contoh soal yang paling sederhana ini. Jadi ada suatu fungsi trigonometri yang kita integralkan. Di sini sin pangkat 3x dikalikan dengan cos x dx. Nah, di sini buat metode substitusi, karena udah dijelasin di kelas ya, ini sedikit tekniknya aja kalau misalkan kita lihat. Di sini itu sin x, ya kan, di sini cos x, di sini ada pangkat 3. Jadi kita lihat kira-kira yang kita misalkan, sesuatu yang akan kita substitusikan, yang kita akan masukkan ke dalam suatu variabel, turunannya itu ada di sini. Jadi misalkan ya, di sini kita memisalkan U sama dengan sin X. Nah, di sini kita tahu kalau misalkan turunan sin X itu adalah cos X, turunannya. Nah, padahal di sini juga ada dikali dengan cos X. Nah, kalau kita lihat soal yang kayak gitu, kita lihat yang kayaknya turunannya ada di situ, ada dikalikan di situ. Nah, itu bisa nalar kita kayak tekniknya sepertinya bisa pakai metode substitusi ya, gitulah ya.
Nah, jadi di sini kita misalkan sin X itu merupakan suatu variabel U. Nah, terus karena kita mau menjadikan jadi U, kita harus ganti juga nanti belakangnya dx-nya jadi apa. Nah, dengan cara kita turunkan. U-nya kita turunkan jadi du, yang sebelah, karena kita turunkan jadi cos X dx. Nah, kemudian kita pindah ruas, didapatkan dx sama dengan 1 per cos X du. Nah, dari situ kita bisa tulis lagi soalnya, integral sin pangkat 3x dikalikan dengan cos X dx. Nah, itu akan menjadi sin X, sin pangkat 3x-nya, kita ubah menjadi U pangkat 3, karena sin X-nya itu tadi U. Kemudian dikalikan dengan cos X, kemudian dikalikan dengan dx-nya. Dx-nya ini adalah ini, 1 per cos X du. Nah, di sini cos X dan 1 per cos X bisa saling menghilangkan. Jadi tinggal sisanya adalah integral U pangkat 3 du. Nah, di sini kan terlihat, jadi dari awalnya integralnya yang rumit, ya nggak rumit banget ya, integralnya yang bentuknya perkalian yang tidak bisa kita integralkan, bentuknya berubah menjadi integral U pangkat 3 du. Di mana itu ada di, nah, perhitungan dasar integral kita. Ini di sini integral X pangkat n dx itu sama dengan 1 per n plus 1 dikalikan X pangkat n plus 1 plus tambah C. Nah, itu udah hafal ya. Nah, jadi di sini kita peroleh integral U pangkat 3 du itu akan jadi 1 per 4 U pangkat 4 ditambah dengan C. Ini jangan sampai lupa. Nah, kemudian karena soalnya itu diminta dalam peubah X, dx ya kan. Jadi kita harus kembalikan dalam bentuk X lagi. Jadi ini 1 per 4 U-nya adalah sin X, berarti sin pangkat 4X ditambah dengan C. Untuk metode substitusi, cukup jelas ya. Jadi tekniknya tadi salah satu yang bisa kita pakai dengan metode substitusi adalah yang mau kita misalkan, yang mau kita ambil dalam suatu variabel itu turunannya ada di dalam integralnya juga. Nah, itu kita bisa curiga kayak ini bisa sepertinya bisa menggunakan metode substitusi gitu. Nah, contoh berikutnya ini yang bentuknya adalah 1 per suatu persamaan kuadrat. Nah, di sini kalau misalkan bawahnya 1 per, penyebutnya adalah suatu persamaan kuadrat, kita bisa curiga dia ke arcus tangen. Kita lihat di sini. Di sini kan integral 1 per x kuadrat tambah 1 dx, itu larinya hasilnya adalah arcus tangen x. Ya kan? Jadi kalau misalkan menyebutnya ini suatu bilangan kuadrat, suatu persamaan kuadrat, jadi fungsi kuadrat lah ya, suatu fungsi kuadrat, jadi bisa kita curiga dia bakal bisa menjadi arcus tangen x. Nah, kita ubah dulu. Di sini kan 1 per x kuadrat tambah 2x tambah 5. Supaya bentuknya menjadi suatu, jangan x lah ya, kita misalkan u kuadrat ditambah 1. Oke. Ini bakal kita ubah supaya bisa jadi kayak gini. Nah, berarti kita lihat dulu u kuadrat. Ya kan? Berarti kita bisa ini dikuadratkan ditambah sesuatu, ditambah 1. Nah, kita lihat di sini x kuadrat ditambah 2x, ya kan? X kuadrat ditambah 2x. Kalau x kuadrat tambah 2x, berarti yang bisa kita kuadratkan adalah x plus 1 kuadrat. Karena ini kan 2. Karena kalau ini 2, berarti yang sebelah kanan ini harus di setengahnya. Kalau ini 2, berarti ini 1. X tambah 1 kuadrat. Di mana x tambah 1 kuadrat itu hasilnya adalah x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Ya kan, ditambah 1. Sedangkan di sini itu adalah ditambah 5. Jadi supaya dia tetap sama nilainya, tidak merubah nilai, jadi di sini x kuadrat tambah 2x plus 1 ditambah dengan 4. Supaya sama dengan yang sebelah kiri. Nah, dari situ kita bisa dapatkan kalau ini tadi kan yang sesuai kita harapkan tadi x kuadrat tambah 2x tambah 1 itu akan menjadi x plus 1 kuadrat. Jadi sini tulis x plus 1 kuadrat ditambah dengan 4. Nah, kita lihat lagi. Tadi bentuknya arcus tangen itu adalah 1 per u kuadrat ditambah 1. Kalau di sini tambah 4. Nah, gimana caranya kita bisa membuat dia ditambah 1? Nah, caranya adalah kita keluarkan 4-nya. Ini kalau kita keluarkan 4-nya adalah menjadi 1 per 4 dikalikan x plus 1 kuadrat dibagi dengan 4 ditambah 1.
Nah, di sini 1/4-nya ini kan 4 bawah bisa keluar. Kemudian, karena kita lihat di sini adalah U kuadrat, ya kan? U kuadrat, jadi sesuatu yang benar-benar dikuadratkan. Nah, 4-nya bisa kita masukkan ke dalam kuadrat. Nah, di sini X plus 1/2 dikuadratkan ditambah 1. Nah, ini kalau kita lihat kan bentuknya sudah seperti ini kan ya, sudah seperti arcis tangan kan ya. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan ditulis di soal UTS gitu ya, ini sebenarnya bisa langsung. Jadi kalian nggak perlu menuliskan misalkan U sama dengan itu, nggak apa-apa. Karena misalkan soalnya banyak, terus waktunya terbatas kan, itu nggak apa-apa nggak ditulis. Tapi yang penting urut-urutannya tuh jelas. Jadi dari langkah sebelumnya ke langkah berikutnya itu jelas didapat dari mana. Jadi nggak ada lompatan yang jauh lah, gitu. Nah, karena ini untuk kalian belajar, jadi di sini aku tuliskan dengan lengkap. Jadi misalkan U sama dengan X plus 1/2, maka kita peroleh, kalau ini diturunkan, DU itu akan sama dengan, ini kan kalau X/2 ditambah setengah, X/2-nya jadi setengah ya turunannya, setengah DX. Atau kita bisa peroleh DX-nya sama dengan 2DU. Nah, jadi kalau kita tuliskan lagi ke dalam sini tadi, ini integral 1/X kuadrat tambah 2X tambah 5DX, ini kita tuliskan lagi yang terakhir sini. Nah, ini sama dengan X tambah 1/2-nya sama dengan U. Jadi kita ubah U kuadrat tambah 1, DX-nya menjadi 2DU. Nah, ini supaya teman-teman ngelihatnya itu persis sama kayak yang di atas aku kasih tadi. Nah, sini, oke. Nah, di sini 2-nya bisa kita keluarkan biar lebih mudah dilihatnya ya. Jadi di sini jadinya setengah dikalikan integral 1/U kuadrat tambah 1 DU. Nah, ini udah persis kayak yang di atas tadi. Berarti ini adalah arcus tangan U ditambah dengan C. Setengah arcus tangan U ditambah dengan C. Nah, selanjutnya, karena U tadi kita misalkan adalah X plus 1/2, ya kita tuliskan U-nya dalam X plus 1/2. Kayak gitu. Nah, di sini kan tadi kita lihat integral 1/X kuadrat tambah 1 DX itu ada 2 ya penyelesaiannya. Nah, ini bisa ditulis salah satu nggak apa-apa, dua-duanya nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan teman-teman tulis hasilnya adalah min arcus kotangan tadi apa ya? Min setengah dikalikan arcus kotangan X plus 1/2 ditambah C itu juga nggak apa-apa. Gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu dari metode substitusi. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, untuk yang ini, 2 ini sebenarnya sama, jadi kita akan bahas salah satu. Bahas yang atas dulu. Nah, di sini kita lihat, kalau ini kita tuliskan bisa jadi integral 1/X dikalikan 1/ln X. Nah, kita mau misalkan apa? Nah, kita lihat di sini ada 1/X, ya kan? Di mana 1/X itu merupakan turunan dari ln X. Nah, seperti yang soal yang pertama tadi, karena ini turunannya ada di sini, jadi kita bisa apa ya? Bisa mencoba-coba dulu ln X itu kita misalkan menjadi suatu variabel. Nah, di sini kita misalkan ln X-nya itu sama dengan U. Jadi turunannya DU-nya itu akan menjadi 1/X dx. Atau dx-nya kita tuliskan menjadi X du. Nah, kalau kita kembalikan ke soal, ini integral 1/X ln X dx, ini ln X-nya kita ganti jadi U, ini 1/X dikalikan dengan X du. Nah, jadi ini bisa hilang 1/X-nya. Nah, diperoleh integral 1/U du. Nah, selanjutnya ini 1/U du kan, kalau di atas tadi kita lihat itu integralnya adalah ln U ditambah dengan C. Nah, U-nya tadi adalah ln X. Jadi kita tuliskan ln X ditambah dengan C. Sama dengan yang bawahnya juga. Ini kan tadi kita lihat ya, ini ln X. Ln X ini itu merupakan integral dari 1/X ln X. Berarti kita tahu kalau misalkan turunan dari ln X, ya kan, turunan dari ini, itu akan sama dengan ini, 1/X ln X. Nah, kalau ini kan kita bisa, soal yang bawah ini kita bisa tuliskan jadi ln X dikalikan dengan 1/X
X ln X dikali dx. Nah, kalau misalkan ini kita menjadi substitusikan menjadi suatu variabel, turunannya ada di sini, dikalikan di sini. Nah, jadi ini kita bisa misalkan ln X itu merupakan suatu variabel. Nah, turunannya akan menjadi ini 1 per X ln X dx. Jadi nantinya bisa saling menghilangkan, diperoleh ini. Oke, ini sama sih, sama tipenya sama dengan ini dan nomor pertama tadi. Oke. Mungkin ada pertanyaan untuk metode substitusi sebelum kita beralih ke metode berikutnya. Oke, masih aman ya. Kita lanjut ke metode berikutnya. Nah, ini di sini kita berikan soal-soal yang sederhana dulu, nanti di soal yang latihan itu bakal soal-soal dari UTS tahun-tahun lalu. Nah, di sini metode integral parsial. Nah, metode integral parsial ini kita biasanya buat menyelesaikan integral perkalian. Karena tadi kan kita nggak punya ya suatu sifat khusus untuk perkalian, suatu fungsi perkalian diintegralkan gitu kan ya intinya. Nah, jadi cara memanipulasi adalah dengan metode integral parsial ini. Nah, motivasinya dari mana? Dari turunan perkalian ini. Jadi kalau misalkan ada suatu fungsi yang dikalikan terus diturunkan, ini kita peroleh turunannya adalah turunan dari fungsi f dikalikan dengan g ditambah dengan fungsi f dikalikan dengan turunan dari fungsi g. Ya, karena ini kita tahu turunannya ini. Itu ini. Nah, kalau kita integral kedua ruas ini dan ini kita integralkan, kita peroleh integral dfx gx itu adalah fx gx sendiri kembali. Nah, yang ini integralnya adalah integral f aksen x gx ditambah dengan fx g aksen x dx. Nah, di sini bisa kita pisahkan ya dengan sifat integral tadi yang kita tulis di atas. Ini bisa kita pisahkan integralnya. Nah, biar lebih mudah lagi kalau kita misalkan f-nya itu u, kemudian g-nya itu v, ya kita bisa tuliskan. Di sini kita peroleh turunan dari u itu merupakan turunan dari fungsi f dx, kemudian turunan dari v itu merupakan turunan dari fungsi g dx. Nah, kita masukkan lagi dari sini tadi ke sini. Kita tuliskan lagi f dikalikan dengan g, f-nya itu u, g-nya itu v. Kita bisa tuliskan u dikali v. Sama dengan, nah di sini f aksen dx ini adalah du. Sementara g itu adalah v. Berarti sini kan integral v du. Kemudian yang sebelah sini, ini g aksen x dx itu merupakan dv. Sementara f itu merupakan u. Jadi bisa tuliskan ditambah dengan integral u dv. Nah, ini kalau kita pindah ruaskan, jadi integral u dv itu akan menjadi uv dikurangi integral v du. Nah, dari situ maka diperoleh metode integral parsial ini. Nah, ini biasanya untuk mengerjakan yang bentuknya dikalikan seperti ini ya. Nah, salah satu teknik kita ngambil U-nya yang mana, V-nya yang mana adalah, ini kita lihat, kalau misalkan kita ambil dv-nya, itu biasanya yang mudah diintegralkan. Jadi, kalau bentuknya mudah diintegralkan, terus kayak misalkan sin X itu kan dia berulang kan. Kalau diintegralkan jadi cos X, diintegralkan jadi sin X, dan seterusnya. Nah, itu biasanya yang diambil untuk dv-nya. Sementara yang satunya lagi yang dikalikan itu kita ambil U-nya. Intinya seperti itu. Nah, kita ambil di sini dv-nya itu adalah sin X dx. Ya kan, dengan alasan yang tadi. Sebenarnya itu bukan alasan resmi, tapi teknik aja supaya menghitungnya lebih mudah. Tuh. Kemudian, karena kita dv-nya udah ambil ini, berarti otomatis U-nya kita ambil yang ini, sama dengan X. Nah, jadi kita peroleh, kalau ini diturunkan, du-nya kita peroleh adalah dx. Sementara ini, kalau kita integralkan, hasilnya adalah V-nya adalah min cos X. Nah, di sini bisa kita, ini nggak usah dituliskan apa namanya integral U gitu juga nggak apa-apa sebenarnya. Kalau misalkan udah terbiasa mengerjakan terus langsung mengerjakan
dengan menggunakan integral parsial diperoleh. Nah, itu boleh-boleh aja. Apalagi kalau tes waktunya terbatas itu nggak apa-apa. Nah, ini biar jelas penggunaannya, jadi aku tulis, ini integral. X-nya itu U, sin X dx-nya itu V, dV, sorry. Nah, di sini dengan rumus yang ini tadi, kita peroleh integral U dV itu merupakan UV dikurangi integral V du. Nah, di sini kita bisa masukkan, kita kembalikan lagi ke fungsi X, U-nya itu merupakan X, V-nya itu min cos X, kemudian dikurangi dengan V-nya itu tadi min cos X, du-nya sama dengan dx. Nah, jadi di sini diperoleh, ini dikalikan min X cos X ditambah dengan, nah ini integral dari min cos X. Itu adalah min sin X. Jadi min sin X itu jadi sin X ditambah dengan C. Oke. Jadi untuk integral parsial seperti itu aja. Jadi udah ada rumusnya di sini. Jadi tinggal diambil yang mana yang U, mana yang V, itu aja. Dari situ ada pertanyaan mungkin untuk integral parsial. Oke, belum ada ya? Oke, nanti mungkin yang lebih rumit dulu di bawah. Oke, kita lanjut dulu ke metode. Ada pertanyaan nggak ada ya? Oke. Kita lanjut ke metode berikutnya, yaitu pecah rasional. Nah, di sini untuk pecah rasional itu biasanya bentuknya adalah suatu persamaan, suatu pecahan. Jadi di bawahnya itu merupakan suatu polinomial. Jadi penyebutnya merupakan suatu polinomial. Kemudian yang atas juga polinomial. Bisa polinomial, bisa konstanta juga termasuk polinomial sih. Oke. Nah, biasanya kalau seperti ini, kalau misalkan bawahnya itu polinomial bisa kita sederhanakan atau bisa kita faktorkan, itu akan bisa dipecah jadi beberapa kasus. Nah, kasus yang pertama ini yang bawah ini dx ya. Jadi penyebutnya ini dx, kita misalkan dx, yang atas ini nx terserah. Jadi yang atas sebarang polinomial. Nah, kalau yang bawah kita bisa pecah menjadi ini. Misalkan kita bisa pecah menjadi x min a1, x min a2 dan seterusnya sampai x min an. Berarti polinomial dx ini bisa kita faktorkan menjadi beberapa kita akarnya itu ada sebanyak A1, A2 sampai AN ini. Nah, di mana A1, A2, AN ini merupakan bilangan real dan A1, A2, AN itu tidak sama. Nah, jadi kalau misalkan tidak sama, kita bisa pecah. Jadi kalau misalkan ada bentuknya yang seperti ini dengan syarat-syarat tadi memenuhi tadi, itu bisa kita pecah menjadi A1 per X min A1 ditambah A2 per X min A2 ditambah seterusnya sampai AN dibagi X min AN. Nah, di sini nanti kalau misalkan udah dibagi seperti ini, kita PR-nya adalah mencari A1, A2 sampai AN-nya itu berapa. Kayak gitu. Nah, kalau kita udah bisa bentuk ini jadi bentuk seperti ini, kalau misalkan kita integralkan, ini kan jauh lebih mudah karena A1, A2, AN itu kan bilangan real, bilangan sembarang real konstanta. Terus bawahnya X min suatu konstanta juga, X min A1, X min A2, dan seterusnya. Nah, di sini bisa kita peroleh ini ln ini A1 ln X min A1 itu. Jadi kalau udah dalam bentuk seperti ini bisa kita integralkan dengan jauh lebih mudah. Kemudian untuk kasus yang kedua, jadi ini tadi kan semuanya ini harus real, bisa dibagi menjadi beberapa difaktorkan, kemudian mempunyai akar-akar yang real dan berbeda. Nah, kalau yang kasus kedua, ini real juga semuanya, akar-akarnya, tapi bisa ada yang sama. Kalau bisa ada yang sama, bentuknya berarti akan menjadi seperti ini. Jadi, ini X min suatu konstanta A1 dipangkatkan dengan K. Jadi, ini bisa dikalikan berkali-kali. Misalkan, ya tadi X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Nah, ini kan
X plus 1 dikalikan X plus 1. Nah, jadi dikalikannya 2 kali. Nah, jadi ini kita misalkan yang sama itu adalah A1, akar penyebutnya yang sama itu adalah A1. Jadi kita misalkan sini dx-nya sama dengan X min A1 pangkatkan dengan K, dikalikan dengan X min A K plus 1, ini merupakan akar berikutnya yang berbeda, tapi merupakan bilangan real. Nah, di sini bisa kita pecah menjadi hampir sama dengan sebelumnya. Bedanya adalah untuk bagian yang samain tadi X min A1 pangkat K, itu kita pecah menjadi penyebutnya dari pangkat 1, pangkat 2, sampai pangkat K itu sendiri. Dengan atasnya ini merupakan suatu konstanta. Jadi konstanta yang bisa berbeda, bisa sama. Gitu. Nah, cirinya, kalau misalkan, nanti aja deh, kita lihat dulu akarnya, kasus yang ketiga, supaya bisa dilihat perbedaannya. Nah, yang ketiga ini, kalau akar-akarnya tadi nggak cuma real aja, jadi ada yang kompleks. Nah, kalau yang kompleks ini biasanya berarti ada yang nggak bisa kita uraikan menjadi X berderajat 1, polinomial berderajat 1. Jadi ada yang bentuknya masih seperti ini, karena dia kompleks. Nah, kalau misalkan yang berbentuk kompleks, ini, oke. Nah, di sini kita bedanya akan menambahkan yang bagian kompleks ini, kita tambahkan kita tambahkan dengan suatu pecahan yang penyebutnya adalah X kuadrat tambah QX tambah R ini, di mana ini nggak bisa dipecah, dan hasilnya akan bilangan kompleks. Nah, kemudian pembilangnya itu merupakan suatu polinomial berderajat 1. Jadi di sini A, misalkan A K plus 1X ditambah A K plus 2. Yang lainnya tetap sama kayak yang bagian atasnya tadi, nggak ada yang berubah. Kemudian kalau misalkan kompleksnya itu ada yang sama, jadi suatu polinomial tadi ini, suatu fungsi kuadrat tadi, itu dipangkatkan sesuatu, misalkan M. Nah, jadi sama dengan prinsip yang nomor 2 tadi, kasus kedua tadi, ini kita ambil yang pangkat 1, kemudian ambil pangkat 2, sampai pangkat ke N. Nah, kita lihat di sini, cirinya adalah kalau misalkan bawahnya itu merupakan polinomial berderajat 1, pasti atasnya berderajat 0. Jadi yang bawah X min A1, berarti yang atas ini A besar 1, bukan A1 ya, tapi A besar 1. Nah, kalau misalkan bentuknya yang kompleks, ini X kuadrat tambah QX tambah R, ini kan berderajat 2, maka atasnya pasti berderajat 1. Jadi di sini bentuknya adalah AK plus 1X ditambah AK plus 2. Nah, gitu aja. Oke. Kemudian kita coba ke soalnya. Oke. Nah, di sini soalnya integral X tambah 5 dibagi dengan 4X kuadrat min 16. Nah, di sini bisa kita lihat, yang bawah bisa kita pecah. Jadi, ini 4-nya bisa kita bagi juga ya. Ini integral X tambah 5 dibagi dengan 4 dikalikan dengan X kuadrat min 4 dx. Nah, kemudian ini 4, karena dia konstanta, bisa kita keluarkan 1/4. Integral X tambah 5 dibagi dengan X kuadrat min 4. Nah, di sini baru kita pecah. Di sini aku bakal cari dulu, biar lebih terlihat dengan jelas ya. Di sini X tambah 5 dibagi X kuadrat min 4, itu kan bentuknya yang bawah ini adalah suatu, ini aku tuliskan, X ditambah 5, ini berarti X min 2, X plus 2. Nah, di sini berarti kan akar-akar dari penyebutnya ini merupakan bilangan real. Ya kan? Yang satunya akarnya 2, yang satu akarnya min 2, berarti beda. Ya kan? Berarti akar-akarnya bilangan real dan berlainan. Ini kasus yang pertama. Nah, berarti ini bisa kita ubah menjadi suatu bentuk, ini A1 dibagi dengan X min 2 ditambah A2 dibagi dengan X plus 2. Nah, PR-nya adalah kita mencari A1 dan A2-nya. Nah, jadi ini tinggal kita samakan aja. Ini kalau pecahan kita jumlahkan, hasilnya kan kita bisa kalikan kedua penyebutnya. Kemudian
yang atas pembilangnya jadi seperti ini. Nah, karena ini kalau kita kalikan hasilnya sama sebelah kiri ini, sama dengan penyebut sebelah kiri, maka kita peroleh pembilang yang atas juga akan sama dengan pembilang yang sebelah kiri, akan sama dengan pembilang yang sebelah kanan. Nah, kita samakan di sini, X tambah 5 akan sama dengan A1 dikalikan X tambah 2 ditambah A2 dikalikan X min 2. Nah, ini bisa kalian selesaikan dengan beberapa cara. Jadi di sini bisa kalian selesaikan bagian ruas kanannya ini, A1X ditambah 2A1 ditambah A2X dikurangi 2A2, kemudian dikumpulkan yang X dan dikumpulkan yang konstanta, kemudian disamakan. 1 sama dengan konstanta yang X sebelah kanan. 5 sama dengan 1 sama dengan koefisien X sebelah kanan, 5 sama dengan konstanta di sebelah kanan. Itu bisa. Kemudian kalau misalkan cara lain adalah kita mengambil sebarang X. Jadi di sini jika kita ambil X-nya itu min 2, ya kan, tapi ini kalau dalam penulisan UTS biasanya harus jelas, karena kalau misalkan nggak jelas, kadang-kadang ada dosen yang menyalahkan. Jadi kalau kita ambil X-nya itu min 2, jadi di sini kita masukkan min 2, ini juga min 2, kita akan peroleh, maka diperoleh sebelah kiri kita peroleh 3. Sebelah kanan kita peroleh min 2 tambah 2, 0, dikalikan 1, 0. Kemudian yang A2 dikalikan dengan min 2, hasilnya adalah min 4 A2. Nah, maka di sini kita peroleh A2-nya sama dengan min 3/4. Kemudian jika kita ambil X-nya sama dengan 2, maka dapat diperoleh, di sini kita ambil 2 dari 7, kemudian sebelah kanan kita ambil di sini 4A1, kemudian di sini 0. Di sini kita peroleh A1-nya sama dengan 7/4. Oke, jelas ya. Nah, maka dari itu kita bisa menuliskan lagi soalnya tadi. Integral X tambah 5 dibagi dengan 4X kuadrat min 16 dx, itu kita peroleh sama dengan, ini yang terakhir tadi kita tulis lagi. Kemudian akan sama dengan X plus 5 dibagi dengan X min 2 kali X plus 2 dx. Nah, selanjutnya, karena tadi kita udah tuliskan di sini, kan kita peroleh ini akan sama dengan A1-nya tadi 7/4 per X min 2, ditambah dengan A2-nya min 3/4, dibagi X plus 2, dalam kurung jangan lupa, terus dx. Nah, ini bisa kita pisahkan. Ini kita pisahkan, 7/4-nya bisa keluar dulu, di sini ya. Ini 1 per X min 2, kemudian di sini min 3/4-nya juga bisa keluar di sini, kemudian integral 1 per X plus 2. Nah, di sini seperti yang tadi udah aku bilang, kalau sudah kita pecah seperti ini, kita bisa ambil ini dalam bentuk 1 per X min 2 merupakan ln X min 2. Nah, ini kan sudah nggak aku tulis lagi ya. Jadi kalau misalkan yang sebelumnya kan masih ditulis lagi. Dimisalkan X min 2 sama dengan U. Jadi diperoleh integral 1 per U, dx-nya adalah sama dengan du. Karena dx min 2, X min 2 diturunkan, akhirnya kan dx sama dengan du. Nah, kalau ini kan udah dituliskan lagi, jadi bisa langsung dituliskan ln X min 2 dikurangi dengan 3/4, ini hasilnya ln X plus 2. Nah, kemudian di terakhir, jangan lupa ditambahkan dengan C. Nah, kemudian tinggal disederhanakan aja, diperoleh ini. Oke, sampai sini untuk pecah rasional dan contoh pertama ini, apakah ada pertanyaan? Oke, aku tunggu dulu ya, sambil aku stop sharing dulu. Sepertinya agak ngelag.
Oke, sebentar ya, device-nya masih bermasalah. Sebelum itu, teman-teman bisa isi presensi dulu di sini. Oke, udah presensi semua? Oke, kalau udah, kita lanjutkan. Oke, udah lihat kembali ya. Ini siapa nge-lag? Oke, pelan-pelan. Nah, ini di sini, oke, ada pertanyaan dulu nggak? Oke, ada pertanyaan ya. Ini kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Nah, di sini kita punya soal integral 1/x pangkat 3 dikurangi 1 dx. Nah, ini kalau kita faktorkan penyebutnya, kita peroleh ini sama dengan integral 1/x min 1 dikalikan dengan x kuadrat ditambah x ditambah 1 dx. Kan? Nah, di sini kalau misalkan kita lihat x min 1, ini akarnya berarti kan 1, merupakan bilangan real. Nah, kalau yang ini, x kuadrat tambah x tambah 1, kalau kita lihat, kita lihat tadi, kalau dia merupakan bilangan kompleks, akarnya, dia bentuknya akan i kuadrat min r-nya tuh kurang dari 0. Nah, kita lihat di sini, ini Q kuadratnya berarti 1 kuadrat dikurangi 1, dia bakal sama dengan 0. Nah, di mana di sini tidak bisa difaktorkan kembali. Ya kan? Jadi di sini kita tetap tuliskan seperti yang di bilangan kompleks. Jadi tetap x kuadrat tambah x tambah 1. Nah, di sini kita cari dulu 1/x pangkat 3 min 1 bisa kita tuliskan dalam bentuk penjumlahan seperti apa. Nah, ini kita dari faktornya saja ini, kemudian kita bisa pecah menjadi A1/x min 1 ya kan, karena ini derajatnya 1 maka ini derajatnya 0. Kemudian yang ini x kuadrat tambah x tambah 1 karena derajatnya 2 maka di sini derajatnya 1. A2x ditambah A3. Nah, selanjutnya sama dengan sebelumnya, kita jumlahkan dengan penjumlahan pecahan. Kita peroleh ini bawahnya sama penyebutnya, jadi kita bisa tuliskan 1 sama dengan A1 x kuadrat tambah x tambah 1 ditambah dengan A2x tambah A3 dikalikan dengan x min 1. Nah, dengan cara yang sama kita ambil x-nya sama dengan 1, kita peroleh apa, x sama dengan 0 kita peroleh apa, x sama dengan 1 kita peroleh apa. Nah, jadi di sini kita peroleh A1-nya 1/3, A2-nya min 1/3, A3-nya min 2/3. Jadi kita bisa masukkan lagi ke dalam soal. Kan di sini integral 1/x pangkat 3 min 1 dx, ini kita tuliskan dalam bentuk 1/3 dibagi x min 1, ditambah dengan, nah ini A2-nya tadi min 1/3. Min 1/3, A3-nya min 2/3. Jadi kita peroleh di sini min 1/3x dikurangi 2/3 per x kuadrat tambah x tambah 1. Ya kan? Ini tadi A2x tambah A3-nya. Nah, kalau udah bentuk seperti ini, yang depan, yang ini sudah aman. Sama kayak sebelumnya, bisa kita integralkan.
Nah, tapi yang bagian sini, kita harus mikir beberapa kali lagi buat cara mengintegralkannya. Nah, di sini kita lihat. Kalau yang biasanya bentuknya bawahnya penyebutnya seperti ini, kita cari dengan cara yang pertama. Kalau misalkan atasnya, pembilangnya itu merupakan konstanta, atas ini konstanta, kita jelas bisa pakai metode substitusi yang arkes tangan tadi, karena bawahnya suatu fungsi kuadrat. Kan? Nah, karena ini atasnya itu tidak suatu konstanta, ada x-nya juga di sini. Nah, kita gimana caranya bisa menghilangkan, ya kan? Nah, kita pakai metode substitusi. Kalau metode substitusi, kita tahu bawahnya ini, jika kita misalkan x kuadrat tambah x tambah 1 kita misalkan, maka turunannya kita juga pengen ada di sini, biar bisa dihilangkan nanti akhirnya. Nah, caranya seperti apa? Nah, kita lihat turunan dari x kuadrat tambah x tambah 1 itu kan hasilnya 2x ditambah dengan 1. Ya kan? Kita lihat yang bagian atas tuh. Yang bagian atas ada 1-1/3x dikurangi 2/3. Nah, ini biar lebih gampang, kita keluarkan aja -1/3-nya. Sisanya kita peroleh adalah x plus 2, ya kan? Oke, yang lagi. Nah, sini ya, -1/3 dikalikan x plus 2. Nah, di sini turunan yang bawah ini 2x plus 1. Padahal di sini x aja. Nah, supaya jadi x aja, maka supaya bisa dibagi dengan 2x plus 1, kita pengen ini merupakan kelipatan dari 2x plus 1. Nah, karena ini koefisiennya adalah 1, kita ini bisa bagi dengan 2. Jadi diperoleh x plus setengah. Nah, kita pisahkan di sini. -1/3 x plus setengah dibagi dengan x kuadrat tambah x tambah 1 dx. Nah, kita tuliskan sisanya sekarang. Ini tadi kan plus 2. Sementara ini plus setengah. Berarti masih ada sisa -1/3 dikali 3/2. Nah, ini jangan sampai hilang. Jadi biar nilainya tetap sama, ini tetap ditambahkan dengan -1/3 integral 3/2 dibagi dengan x kuadrat tambah x tambah 1 dx. Ini hilang x-nya. Nah, jadi kalau seperti ini kita bisa, nah ini sebenarnya kalau misalkan mau dikerjakan langsung juga bisa ya, tapi ini biar lebih jelas, kita pecah satu-satu. Nah, dicari dulu yang bagian ini, bagian tengah. Nah, dengan cara yang tadi udah aku sebut, kita misalkan penyebutnya, karena turunannya ada di sini. Ya kan, merupakan kelipatan dari ini. Nah, kita peroleh turunannya tadi 2x plus 1, seperti yang sudah kita kita lihat tadi sebelumnya. Nah, maka kita peroleh dx sama dengan 1/2x tambah 1 du. Nah, jadi bisa kita balik ke soalnya, yang kita mau cari di sini, kita tulis dalam bentuk ubah u, kita peroleh ini. Ini x tambah setengah dibagi dengan u, nah ini 1/2x tambah 1, di mana ini sama ini bisa dibagi karena kelipatan, di bawah sisanya 2. Nah, diperoleh hasilnya setengah ln x kuadrat tambah x tambah 1, ini tambah c0. Supaya nanti hasil akhirnya kalau ditambah-tambahkan menjadi C. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya dicari bagian yang ketiga tadi. Nah, ini dicari dengan cara metode substitusi yang atas tangan tadi. Jadi kita cari dulu, ini di kuadratnya, ini 1 kan ya, biar jadi kuadrat berarti kan setengah dibagi 2 kan, 1 dibagi 2 setengah. X tambah setengah kuadrat ditambah sisanya berapa? Karena ini 1/4, ini 1 berarti sisanya adalah 3/4. Nah, biar ini 1, 3/4-nya keluar, ini juga dibagi 3/4, kemudian 3/4 harus masuk ke dalam kuadratnya. Menjadi seperti ini. Ini 2/3 kan, 2/3, kemudian yang ini X tambah setengah. Nah, 2-nya masuk ke dalam sini, ini dikuadratkan, sama aja. Oke, nah selanjutnya dengan pakai arkes tangan tadi, ini kita peroleh ini 2 luarnya. Nah, yang dalam itu merupakan arkes tangan. Arkes tangan 1/3 2x tambah 1 dikalikan dengan turunan di dalam ini. Turunannya apa? Nah, kita peroleh hasilnya
hasilnya adalah ini, akar 3, ya kan, ini dikali akar 3 atas tangan 1 per akar 3 2x plus 1 ditambah dengan C1. Nah, kita kembalikan masuk dalam soalnya lagi. Jadi tinggal kita substitusikan. Yang ini kita dapat ln X, yang ini kita dapat, yang tadi sudah kita peroleh di atas. Oke, nah, terus yang ketiga juga kita tuliskan yang sudah kita peroleh di atas, ditambah dengan C. Nah, ini kita langsung tuliskan dengan C, itu nggak apa-apa. Nah, kemudian hasilnya tinggal disederhanakan, kita peroleh ini. Oke, mungkin ada pertanyaan? Udah masuk. Ini udah masuk yang agak campur ya, metode-metodenya. Oke, belum ada pertanyaan. Kita lanjutkan. Nah, metode berikutnya ada fungsi irasional. Nah, di sini sebenarnya sama aja, hampir mirip dengan fungsi substitusi, tapi lebih kita spesifikkan. Jadi, kita tahu kita mau mensubstitusikannya dengan apa. Nah, jadi kalau misalkan ada fungsi irasional ini yang bentuknya akar, kemudian ada akar. Nah, akarnya kita bisa, misalkan kita bisa substitusikan menjadi suatu fungsi kuadrat biar lebih mudah dalam hitungnya. Intinya seperti itu aja. Nah, kemudian berikutnya ini sama juga bentuk irasional yang seperti ini. Ini kita caranya adalah disubstitusikan. Ini sebetulnya bisa kalian gunakan seperti metode substitusi tadi. Nah, ini bisa dilihat ya. Nanti kita akan coba latihan di bawah. Kita langsung lanjut ke fungsi trigonometri. Nah, untuk fungsi trigonometri kalau bentuknya perkalian, ya kan, kalau bentuknya perkalian bisa kita langsung ubah menjadi penjumlahan dengan rumus identitas trigonometri yang udah kita tahu. Ini kan kalau misalkan teman-teman lupa kan, biasanya teman-teman ingatnya sin A plus B, cos A plus B gitu kan ya. Nah, jadi kalau teman-teman ingat ini, plus minus ding ya, plus minus. Nah, kalau udah ingat ini bisa diperoleh dengan mudah. Jadi kalau misalkan sin A plus B berarti kan sin A cos B, cos A, sin B, sin cos, cosin. Nah, berarti kalau misalkan dikurang, hasilnya juga menjadi tandanya jadi kurang. Ya kan? Kemudian kalau kita jumlahkan, maka cos sinnya akan saling menghilangkan, maka diperoleh sin A cos B. 2 sin A cos B. Nah, ini jadi makanya ini ada setengahnya di sini. Dan seterusnya. Jadi nggak harus dihafal, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya ada yang substitusi fungsi trigonometri. Jadi biasanya ini banyak dipakai ya waktu soal-soal UTS, banyak yang pakai ini substitusi fungsi trigonometri. Jadi biasanya kalau bentuknya itu ada seperti ini, akar A kuadrat min X kuadrat, A kuadrat ini merupakan suatu konstanta ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan metode substitusi, ya kan? Kita bisa substitusi, yang kita substitusikan adalah X-nya, kita substitusikan menjadi A sin T. Nah, seperti apa? Nah, supaya lebih mudah hitungnya, ini kita buat gambar aja. Kalau misalkan X itu sama dengan A sin T, berarti sin T sama dengan X per A. Di mana sin T itu kan berarti kan depan bagi miring kan. Nah, di sini kita misalkan ini segitiga siku-siku dengan T, sudut T itu di sini. Berarti kalau sin T sama dengan X per A, berarti depannya itu X, miringnya itu A. Maka kita peroleh ini, sampingnya adalah miring, akar miring kuadrat dikurangi ini kuadrat. Jadi akar A kuadrat min X kuadrat. Nah, di sini kita peroleh ini merupakan apa? Samping bagi miring. Berarti cos T. Jadi akar A kuadrat min X kuadrat dibagi dengan A itu merupakan cos T. Maka akar A kuadrat min X kuadrat sama dengan A cos T. Seperti itu. Dan seterusnya ini sama juga. Jadi untuk supaya nggak bingung, jadi interpretasinya adalah dibuat gambar. Jadi kalau misalkan ngitungnya masih agak sulit, ya tinggal diterapin di segitiga siku-siku.
Nah, udah jam 4. Oke, kita langsung masuk ke latihannya. Nah, di sini soal-soal UTS tahun lalu. Jadi kita bisa lihat di sini biasanya dipakai itu metode apa aja sih itu. Nah, untuk yang soal nomor 1, soal pertama, di sini integral sin kuadrat 3x dikalikan cos kuadrat x dx. Nah, di sini teman-teman pertama kalau misalkan lihat soal pasti mikir dulu idenya kira-kira mau dibawa kemana ini bentuk integral ini, kan? Nah, di sini biasanya kalau bentuknya kuadrat, trigonometri yang bentuknya kuadrat, ya kan? Kita bisa di dikta tuh ada rumus untuk integral sin kuadrat sin pangkat berapa atau integral cos pangkat berapa. Kemudian ada yang juga perkalian sin pangkat berapa dikalikan cos pangkat berapa. Nah, itu ada, tapi kadang-kala ada dosen yang kayak nggak mau langsung menggunakan itu. Nah, jadi di sini kalau misalkan bentuknya kuadrat, kita ingat lagi kalau misalkan bentuknya cos 2x, ya kan? Bentuknya cos 2x atau cos 2 alfa, ini kan bentuknya adalah cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x, ya kan? Atau bisa kita tuliskan ini 2 cos kuadrat x min 1, atau bisa kita tuliskan juga 1 min 2 sin kuadrat x, gitu kan ya. Nah, di sini kita bisa tuliskan kalau misalkan fungsi trigonometri yang dikuadratkan ini bisa kita bawa ke dalam fungsi yang trigonometri yang tidak dikuadratkan. Nah, jadi di sini kita ingat kembali kalau cos 2x itu sama dengan ini. Jadi kita peroleh cos kuadrat x itu sama dengan, kita pindah ruaskan, jadi cos 2x tambah 1 per 2. Ya. Nah, selanjutnya untuk yang sin kuadrat 3x, kita ambilnya berarti cos 6x. Cos 6x itu bisa kita tuliskan sama dengan 1 min 2 sin kuadrat 3x. Jadi kalau misalkan dengan cara yang sama pula, dengan cara yang sama kayak atasnya, kita peroleh sin kuadrat 3x itu sama dengan 1 min cos 6x dibagi dengan 2. Nah, di sini baru bisa kita masukkan kembali ke dalam soalnya. Ini integral sin kuadrat 3x dikalikan cos kuadrat x dx, ya kan? Bisa kita peroleh sama dengan integral. Nah, kita masukkan sin kuadrat 3x-nya ke dalam sini. Kemudian cos kuadratnya yang tadi di atas, ini kita masukkan ke dalam sini. Nah, ini kita peroleh, ini kalau kita kalikan, maka di sini oke, kita peroleh ini setengah kali setengahnya seperempat bisa kita keluarkan dari integral. Kemudian 1 min cos 6x dikalikan cos 2x tambah 1 ini bisa kita kalikan. Ini cos 2x min cos 6x. Ini kali ini. Kemudian min cos 6x kalikan cos 2x ditambah dengan 1. Nah, untuk yang bagian ini, cos 2x, cos 6x, 1, ini kan udah aman ya kan? Udah mudah cara mencari integralnya. Kemudian kita tinggal mencari yang ini, cos 6x kalikan cos 2x. Dengan cara apa? Dengan cara yang tadi kita fungsi trigonometri yang udah kita punya. Jadi ini kita bisa tuliskan dalam bentuk cos berarti cos ditambah cos. Jadi ini setengah cos 6x tambah 2x ditambah cos 6x min 2x. Nah, di sini kita peroleh, ini udah kita dapatkan ya, integralnya. Cos 2x itu berarti kan 1 per 2, ini cosnya berarti jadi sin 2x. Kemudian yang cos 6x jadi 1 per 6 sin 6x. Nah, kemudian yang dalam baru kita hitung, yang integral 1 kita peroleh x. Nah, selanjutnya ini kita hitung bagian ininya udah diperoleh dalam bentuk penjumlahan, cos 8x tambah cos 4x. Ini bisa kita pisah juga. Jadi 1 per 8 sin 8x, yang ini 1 per 4 sin 4x. Nah, jadi tinggal ini kita sederhanakan, kita kalikan dengan kurungnya. Jadi di sini diperlukan penelitian ya, jadi kurungnya di mana, yang dikalikan dengan konstanta yang di luar tuh yang mana aja, yang mana. Nah, ini setengahnya sudah kita kalikan, ini sudah kita kalikan, kita peroleh
Ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini, dan seterusnya. Kita distribusikan. Nah, akhirnya kita peroleh hasilnya adalah X per 4 ditambah 1 per 8 sin 2X, dikurangi 1 per 32 sin 4X, dikurangi 1 per 24 sin 6X, dikurangi 1 per 64 sin 8X, ditambah dengan terakhir kasih C. Oke, itu untuk soal ini UTS tahun 2020 kalau salah. Oke. Sampai sini untuk pertanyaan nomor 1 ada pertanyaan? Apakah sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas kita lanjutkan. Nah, di sini nomor 2 ini juga UTS 2020. Nah, di sini kita lihat ini integral akar 1 min X dibagi dengan 1 per akar X dx. Nah, di sini kita bisa lihat ini kalau kita bandingkan dengan yang trigonometri tadi, kan? Ini yang atas bentuknya akar 1 min akar X dikuadratkan, ya kan? Jadi ini bentuknya, ini kalau kita tulis satunya 1 kuadrat gitu ya. Akar 1 kuadrat min akar X dikuadratkan. Nah, ini bentuknya kan kayak gini. Akar A kuadrat berarti A-nya 1, X-nya adalah akar X tadi itu dikuadratkan. Nah, jadi kita dari sini, dari substitusi fungsi trigonometri ini, kita dapat clue. Misalkan substitusinya adalah X-nya berarti tadi akar X, ya kan? Sama dengan A-nya itu 1, berarti akar X sama dengan sin T. Nah, ini. Kita misalkan akar X itu sama dengan sin T. Maka kalau kita kuadratkan dua ruas, kita peroleh X sama dengan sin kuadrat T. Nah, jadi kita bisa cari dx-nya. Jadi ini kalau kita turunkan, dx-nya diperoleh 2 sin T cos T dt. Nah, supaya lebih gampang, jadi kita buat dalam bentuk gambar. Di sini 1, ini akar X, berarti di sini peroleh 1 min akar X kuadrat, atau 1 min X. Jadi peroleh di sini cos T, ya kan? Ini sama dengan akar 1 min X dibagi dengan 1. Ya kan? Dibagi dengan 1, sama aja, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya, jadi kita bisa peroleh dari soal ini tadi, kita bisa tuliskan akar 1 min X tadi itu berubah jadi cos T, ya kan? Karena tadi kita udah tahu ini. Selanjutnya, 1 min akar X itu jadi 1 min sin T, karena akar X-nya sama dengan sin T. Kemudian dx-nya kita ubah jadi dt dengan cara ini, dx-nya adalah 2 sin T cos T dt. Nah, kita udah dapat dalam integral trigonometri. Nah, di sini kita hitung dulu, kita sederhanakan dulu. Ya kan, di sini kita dapat ini 2 sin T dikalikan cos T kali cos T, berarti cos kuadrat T, yang bawah 1 min sin T. Ya kan? Nah, di sini kita lihat sepertinya ada yang bisa kita sederhanakan. Itu di atas ada cos T, di bawah ada 1 min sin T. Ya kan? Berarti 1 min sin T supaya bisa jadi cos T kan dikalikan dengan 1 plus T. 1 plus sin T, sorry. Nah, jadi di sini kita bisa kalikan dengan sekawan penyebutnya ini. Dikali dengan 1, di mana satunya adalah 1 plus sin T dibagi dengan 1 plus sin T. Nah, di sini diperoleh, ini kita kalikan penyebutnya diperoleh ini, kita atasnya diperoleh ini. Nah, selanjutnya 1 min sin kuadrat T, itu kan sama dengan cos kuadrat T, ya kan? Di atas tadi kita juga lihat ada cos kuadrat T, nah berarti bisa kita bagi. Nah, jadi diperoleh, sisanya adalah ini 2-nya bisa keluar, jadi integral sin T dikali 1 ditambah sin T kali sin T, jadi sin kuadrat T. Nah, ini kalau kita pecah, ya kan, sin T kita udah tahu ya, ini integral sin T itu apa. Nah, integral sin kuadrat T kita kembali pada cara yang nomor 1 tadi. Caranya gimana kalau kuadrat? Nah, caranya adalah kita menggunakan cos 2x berarti ya, sin T berarti cos 2T. Nah, di sini kita peroleh
sin kuadrat T itu sama dengan 1 min cos 2T dibagi dengan 2. Nah, sama persis kayak yang atas tadi caranya. Kemudian dt ini sudah kita pecah ya. Nah, kemudian integral sin T-nya kita peroleh ini min cos T, ya kan? Kalau yang ini kita peroleh ini setengah dikurangi cos 2T per 2. Nah, di sini diperoleh ini sudah kita distribusikan. Ini 2 dikalikan dengan setengah jadi setengah T, dikurangi dengan cos 2T per 2 itu setengah dikalikan setengah sin 2T. Terus yang terakhir jangan lupa dikasih tambah C. Nah, hasil akhirnya tinggal disederhanakan, diperoleh ini. Nah, selanjutnya, di sini kita mau mengembalikan ke bentuk aslinya, yaitu dalam pengubah X, di mana cos T tadi adalah akar 1 min X. Jadi di sini kita ganti cos T-nya jadi akar 1 min X. Kemudian T, nah kita lihat di atas, akar X itu adalah sin T. Maka kita dapatkan di sini T adalah arcus sinus dari akar X. Nah, jadi di sini kita tuliskan T sama dengan arcus sinus akar X. Nah, kemudian min setengah sin 2T, kan? Di sini sin 2T itu adalah sin 2T itu adalah sin T cos 2 sin T cos T, ya kan? Ini bisa kita tuliskan setengah dikalikan 2 sin T cos T. Nah, di sini setengah kali 2 jadi 1. Sin T cos T-nya, sin T-nya itu akar X, cos T-nya itu akar 1 min X. Kalau kita kalikan hasilnya akar X min X kuadrat. Kemudian tambah C. Nah, kemudian ini kita sederhanakan. Di sini akar sin akar X. Nah, di sini ini kan sama dengan tadi, kalau nggak kita kalikan kan ini ya, akar 1 min X kalikan akar X. Nah, ini kita sederhanakan dengan ini jadi min 2 min akar X dikalikan akar 1 min X. Oke, jadi diperoleh ini. Oke, apakah ada pertanyaan? Ini contoh yang substitusi fungsi trigonometri tadi. Contohnya ada di soal UTS 2020. Ada pertanyaan? Oke, jelas ya. Oke, yang belum ada pertanyaan, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini juga salah satu soal UTS. Kalau nggak 2020, 2019, aku lupa. Nah, di sini kalau misalkan bentuknya perkalian gini, ini lebih mudah ya, karena bisa kita hitung dengan cara tadi, perkalian trigonometri dengan identitas. Dengan sifat trigonometri ini ya. Ya itulah. Jadi kalau misalkan cos X kali cos X plus 1, kita peroleh ini jadi setengah cos X min X plus 1 ditambah dengan cos X plus X plus 1. Nah, di sini kita, jadi ini karena 3, kita hitung satu-satu dulu. Ini kita hitung dulu, ini belakangan. Nah, ini kita hitung dulu yang depan, dikalikan yang belakang, kita peroleh. Di sini ini cos min 1, di sini cos 2X plus 1. Nah, kemudian di sini kita kalikan dengan yang belakang, karena sudah dapat jadi penjumlahan trigonometri, kita kalikan dengan yang belakang. Kita peroleh ini bentuk perkalian lagi, dan ini bentuk perkalian. Tinggal kita ubah lagi menjadi seperti yang awal tadi, kita ubah menjadi bentuk penjumlahan. Ini perkalian, kita ubah jadi setengah cos min 1 min X plus 2, kemudian ditambah dengan cos min 1 ditambah X plus 2. Kemudian yang ini kita ubah menjadi sama, setengah ini kita kurangi, ya kan, ditambah dengan kita jumlah. Seperti itu aja. Nah, nanti pada akhirnya kita akan peroleh dalam bentuk yang sudah terpecah-pecah. Nah, di sini cos min X min 3, sini cos X plus 1, di sini cos X min 1, di sini cos 3X plus 3. Bentuknya udah penjumlahan semua dengan yang perkalian. Nah, dari situ udah bisa kita integralkan. Nah, di sini cos min X min 3 itu berarti kan sama aja dengan cos min dikalikan X min X plus 3. Kan? Di mana kita tahu cos min X itu sama dengan
cos X. Jadi kita bisa tuliskan di sini cos X plus 3. Nah, integralnya adalah sin X plus 3. Sama aja kalau misalkan mau dihitung dari cos min X min 3 ini juga apa-apa, sama aja hasilnya. Nah, diperoleh sin X plus 3, kemudian ini sin X plus 1, ini sin X min 1, gini ya. Kemudian yang ini 1/3 sin 3X plus 3. Jadi jangan sampai lupa dilihat turunan dari dalamnya ini apa. Ini kan sama kayak metode substitusi tadi, tapi gara-gara udah lancar, udah dikerjain terus, jadi bisa langsung dituliskan. Nggak perlu dituliskan lagi, dimisalkan atau disubstitusikan min X min 3 sama dengan U, itu nggak perlu lagi. Nah, tapi tetap diperhatikan ininya, turunan dari dalamnya ini. Jadi kalau ini X plus 1, turunannya karena 1, jadi 1/1 tetap 1. Nah, kalau yang ini, cos 3X plus 3, karena ini turunannya adalah 3, maka 1/3 dikalikan ini sin 3X plus 3. Ya, hasil akhirnya tinggal disederhanakan, dikalikan dengan 1/4 semua. Oke, mudah ya, lebih mudah yang ini. Karena tinggal mengubah jadi bentuk penjumlahan aja. Oke, mungkin ada pertanyaan? Masih berapa soal nih contohnya? Oke, 2 lagi. Oke, belum ada pertanyaan? Belum ada yang belum jelas? Semoga sih jelas semua ya, sampai UTS besok. Oke. Nah, soal berikutnya ini soal UTS juga. Sini integral dari arca sin X dikuadratkan. Nah, ini kalau dilihat kan kayak apa ini, kayak susah mau dibuat jadi bentuk seperti apa. Nah, di sini kita menggunakan integral parsial. Nah, di sini kalau misalkan salah satu penerapan integral parsial yang kayak kadang-kala nggak bisa kita sadari penggunaannya, ya kayak gini nih. Jadi kita misalkan di sini arca sin X dikuadratkan, itu kita misalkan jadi U. Berarti sisanya dx-nya ini, kalau ini kan kalau kita lihat arca sin X dikuadratkan ini kan nggak, kalau mau diintegralkan sulit ya, karena ini aja nggak ada perkalian lain. Nah, kita bisa ambil yang mudah diintegralkan, yaitu dx sendiri. Kan? Nah, berarti kita ambil dv-nya sama dengan dx. Nih, dv-nya sama dengan dx. Maka sisanya yaitu kita ambil u, ya sisanya ini arca sin X dikuadratkan. Nah, di sini diperoleh dv sama dengan dx, maka sini kita peroleh v-nya sama dengan x. Nah, kemudian di sini u-nya arca sin X dikuadratkan, kita peroleh turunannya adalah du, sama dengan ini kita turunkan 2 arca sin X dikalikan turunan arca sin X, yaitu 1/1 min X kuadrat dx. Nah, di sini kita bisa masukkan, ini nggak perlu ditulis, nggak apa-apa sebenarnya. Nah, ini kita U-nya itu arca sin X kuadrat, V-nya itu X, ya kan, dikurangi dengan V, V-nya tadi X, DU-nya kita udah peroleh ini. Nah, kita masukkan aja VDU-nya berarti sama dengan ini. X kali 2 arca sin X dibagi dengan akar 1 min X kuadrat dx. Nah, ini udah jelas. Nih kita udah dapat. Sekarang kita cari yang ini. Gimana caranya? Nah, tentunya kita pakai integral parsial lagi. Jadi dalam integral parsial kita gunakan integral parsial lagi. Nah, di sini kita integralkan. Di sini ada 2x per akar 1 min X kuadrat. Nah, di sini kalau misalkan kita misalkan dalamnya ya, kita substitusikan seperti yang tadi, kita substitusikan 1 min X kuadratnya, maka kita peroleh turunannya adalah min 2X, di mana di sini ada 2X. Jadi, ini bisa diintegralkan, ya kan? Jadi kalau ini kita integralkan, ini kan kita peroleh nanti kan bisa dibentuk dalam 2X, U dikalikan dengan DU-nya adalah min 2X dx. Berarti dx-nya sama dengan min 1/2. Sorry,
2x du. Itu ya. Nah, ini nanti bisa dibagi jadi min 1 per akar U du. Nah, itu diperoleh ini N-nya ini. Ini kan 1 per U pangkat setengah, ya kan? U pangkat min 1 per 2. Dan di sini diperoleh 1 per min setengah tambah 1, berarti jadi setengah. Ini U pangkat setengah. Nah, di sini diperoleh 2 U pangkat setengah, atau 2 akar U. Nah, diperoleh, berarti ada minnya ya, berarti kita taruh min di sini. Nah, diperoleh min 2 akar U. Nah, U-nya tadi kita misalkan 1 min X kuadrat. Dan diperoleh N-nya itu min 2 akar 1 min X kuadrat. Ya kan? Kita peroleh ininya. Oh, ininya ternyata kita lihat mudah diintegralkan. Nah, kita ambil aja ini jadi dv. Ya kan? Kita ambil 2X min akar 1 min X kuadrat dx sama dengan, oh ini dn. Karena dv tadi udah dipakai di atas ya. Nah, kita peroleh N-nya min 2 akar 1 min X kuadrat. Sisanya yang belum ada berarti ini arcsin X. Kita misalkan jadi M, arcsin X. Nah, turunannya kita peroleh 1 per akar 1 min X kuadrat dx. Nah, di sini kita substitusikan lagi dalam soalnya. Di sini kita peroleh, nah di sini M, ya kan, M dn. Sama kayak atasnya. Oke, ini nggak usah ditulis, nggak penting. Nah, di sini kita langsung masukkan berarti M, N-nya, M-nya arcsin X, N-nya ini, dikalikan, dikurangi dengan integral N dm. Ya kan, integral N. Integral N. N-nya adalah ini, dm-nya adalah 1 per akar 1 min X kuadrat dx. Nah, di sini kita peroleh, ini sudah tetap kita peroleh. Nah, yang belakang, nah bisa dibagi, saling membagi. Nah, diperoleh ini min 2 dx. Hasilnya adalah min 2x. Dikalikan dengan min jadi plus 2x. Ditambah ini C0, konstantanya. Nah, kita bisa kembali pada soal utama tadi. Nah, di sini X arcsin X dikurangi dengan ini tadi, yang udah kita dapat diperoleh ini. Tambah C0, nah ini ditambah dengan C hasil akhirnya. Nah, di sini diperoleh T, hasilnya adalah X arcsin X dikuadratkan, ditambah dengan 2 akar 1 min X kuadrat arcsin X, dikurangi dengan 2X, ditambah dengan C. Jadi C-nya ini adalah min C0. Jadi biar hasil akhirnya C, tulis saja C, nggak apa-apa. Gitu. Mungkin untuk yang ini ada pertanyaan, mungkin agak lebih rumit daripada soal sebelumnya. Sebelum kita beranjak ke bab berikutnya. Ada pertanyaan dulu untuk integral tak tentu. Oke, baik. Kalau nggak ada, aku lanjutkan ya. Jadi kalau misalkan dalam belajar atau setelah tutorial ada pertanyaan, mungkin mengerjakan soal atau mau meng-cross-check jawaban setelah mengerjakan gitu kan, itu nanti bisa cetak aja di nomor yang kemarin udah aku kasih. Nanti aku cross-check sebisa mungkin ya. Tuh. Oke. Oke, ini mungkin aku lewati buat teman-teman baca sendiri ya. Kurang lebihnya sama, permisalan, substitusi. Nah, kalau ada langkah-langkah yang kurang jelas bisa langsung ditanyain. Kita lanjut ke bab berikutnya. Nah, sini selanjutnya adalah teorema fundamental kalkulus. Jadi di sini biasanya UTS ada keluar satu soal, di mana soalnya itu adalah mengerjakan integral tertentu, tetapi menggunakan teorema fundamental kalkulus. Jadi nggak perlu pakai definisi seperti kemarin. Nah, di mana di sini bukan definisi, bunyi dari teorema fundamental kalkulusnya itu adalah jika fungsi f, ya ini pada domain interval tertutup AB ke R, itu terintegral, ya kan, terintegral ini boleh tertentu atau Riemann, pada interval tertutup AB, dan ini f besar, didefinisikan suatu fungsi f besar, itu dengan domain dari interval tertutup AB ke R, itu merupakan suatu antiderivatif dari fungsi f-nya.
pada interval tertutup AB. Nah, maka kita peroleh integral dari A ke B untuk fx dx itu bisa kita tuliskan sebagai f besar B dikurangi f besar A. Gitu. Nah, ini contohnya yang latihan di UTS. Di sini integral 0 sampai 2 x kuadrat min x kuadrat per 16 min x kuadrat dipangkatkan dengan 3/2 dx, ya kan? Kita mau mencari penyelesaian dari integral tertentu ini. Nah, pertama di sini langkah-langkahnya, ya kan? Kita ini bisa ditunjukkan dulu kalau ini terintegral tertentu pada AB. Nah, caranya sama seperti yang pada pertemuan kemarin ya. Dengan menggunakan sifatnya, salah satu teorema ya, supaya dia terintegral tertentu atau terintegral Riemann. Nah, setelah ini kita buktikan dia terintegral tertentu pada AB, maka kita cari dulu f besarnya. Di sini f besarnya. Nah, f besarnya itu kita cari menggunakan teknik-teknik dari integral tak tentu, ya kan, yang dari sebelumnya tadi. Nah, di sini kita cari dulu nih dengan cara yang tadi ya. Kita substitusikan X sama dengan 4 sin T. Nah, dari mana? Di sini kita lihat, ini kalau kita tuliskan kan sama dengan akar 16 min X kuadrat dipangkatkan dengan 3, gitu ya. Nah, kita lihat akar 16 min X kuadrat itu kan bentuknya seperti yang substitusi fungsi trigonometri tadi. Di mana ini A-nya, A kuadrat, di sini X kuadrat. Nah, di sini diperoleh berarti A kuadrat sama dengan 16, berarti A-nya 4. Kemudian ini sin T. Kita usulkan X-nya sama dengan 4 sin T. Nah, maka diperoleh turunannya adalah 4 cos T dt. Nah, kalau kita gambar, kita peroleh ini X, ini 4. Berarti yang sebelah sini adalah akar 16 min X kuadrat. Nah, jadi kita peroleh di sini juga 4 cos T sama dengan akar 16 min X kuadrat. Nah, di sini yang berbeda dengan integral tak tentu, kalau misalkan integral tertentu itu, kalau misalkan kita mensubstitusikan atau mengubah variabelnya, kita harus perhatikan juga batas-batasnya, ya kan? Di sini kalau kita lihat dengan integral terhadap dx, integral dx-nya itu dari 0 sampai 2, ya kan? Berarti jika x-nya sama dengan 0, maka kita peroleh, ya kan? X-nya sama dengan 0, maka kita peroleh T sama dengan ini X per 4, berarti arkes tangan X per 4, arkes sinus X per 4. Jadi arkes sinus 0 itu kita bisa tuliskan T-nya dari 0. T-nya sama dengan 0. Kemudian untuk X sama dengan 2, ini kita ambil sama-sama kuadran 1 ya. Jika X-nya sama dengan 2, kita ambil X-nya sama dengan 2, berarti 2 sama dengan 4 sin T, berarti sin T sama dengan setengah, berarti T sama dengan arkes sin dari setengah. Nah, kita ambil sama di kuadran 1, jadi T-nya diperoleh pi per 6. Oh ya, setengah, ya pi per 6. Nah, di sini kita lanjutkan lagi untuk mencari F-nya, F besarnya tadi. Nah, di sini kita peroleh, pada soal tadi kita peroleh menjadi X-nya berubah menjadi 4 sin T, berarti X kuadrat sama dengan 16 sin kuadrat T, kemudian yang bawah 16 min X kuadrat itu sama dengan 16 min X kuadrat diakarkan, ya kan? Itu hasilnya adalah 4 cos T. Ini dipangkatkan dengan 3, jadi pangkat 3. dx-nya menjadi 4 cos T dt. Nah, tadi ini. Nah, tak lupa juga buat batas-batasnya kita ubah dalam peubah T juga. Nah, sini 0 sampai pi per 6. Nah, di sini ya kita sederhanakan. Ini kalau misalkan kita bagi, ini kan kita peroleh yang atas 16 sin kuadrat T, yang bawah 4 cos T dikuadratkan. Ya kan? Karena ini 4 cos T, ini 4 cos T pangkat 3. Nah, akhirnya diperoleh, kalau disederhanakan, diperoleh ini sama dengan tan kuadrat T dt. Nah, dengan identitas trigonometri yang kita kenal di SMA ya, tan kuadrat T itu sama dengan
sek kuadrat T di min 1. Nah, di sini kita bisa tuliskan tan kuadrat T-nya dalam bentuk ini. Nah, selanjutnya kita peroleh bahwa F-nya, F besarnya itu adalah tan T dikurangi T. Nah, jadi ini kita nanti kalau dalam penulisan dideskripsikan pula bahwa tan T min T terintegral. Soal tadi apa teoremanya? Oh, enggak ya, enggak usah. Dideskripsikan bahwa tan T min T merupakan antiderivatif dari, oke, kita tuliskan ini dalam peubah T dulu. Nah, selanjutnya setelah kita dapat F besarnya, kita menggunakan teorema yang tadi bahwa ini sama dengan FB dikurangi FA, maka ini kita substitusikan T-nya dalam B, yaitu pi per 6, peroleh ini, dikurangi dengan T-nya sama dengan 0. Berarti dikurangi 0, dikurangi 0. Nah, hasilnya diperoleh, ini menjadi sepertiga akar 3, ini tetap ditulis min pi per 6. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan? Jadi kalau misalkan teorema fundamental kalkulus atau soal-soal yang kayak gitu di soal-soal UTS, kalau misalkan mensubstitusikan atau memisalkan variabelnya atau mengganti, jadi jangan lupa batas atas dan batas bawahnya juga ikut diubah. Jadi kalau misalkan ini tadi nggak diubah, tetap 0,2, hasilnya akan jelas berbeda dan jadi salah kan. Jadi kayak gitu. Yang mana kalau udah jawabannya sampai terakhir udah benar, tapi masukin batas atas batas bawahnya jadi salah. Oke, biasanya ada pertanyaan untuk soal teorema fundamental kalkulus, penerapan teorema fundamental kalkulus. Ya, aku kasih waktu deh. Oke, belum ada pertanyaan. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya ini kalau aku lihat di soal 2019 belum ada ya. Jadi di soal 2020 soal improper integral. Di kelas lain juga aku lihat ada materi ini. Jadi ini adalah integral tak wajar. Nah, dari integral tak wajar ini ada beberapa jenis. Jadi jenis 1, jenis 2, dan campuran. Jadi campuran itu jenis 1 dan jenis 2. Nah, kita bahas dulu sedikit review. Untuk yang integral tak wajar jenis pertama, ini secara singkatnya ya, jadi kita lihat kalau misalkan F-nya itu terintegral, ya kan? Jadi ini kita bisa cari integralnya. Nah, kemudian kemudian integral tak wajar yang integral A sampai tak hingga fx dx itu disebut integral tak wajar, karena ini kan batasnya kita lihat sampai tak hingga. Kalian, teman-teman, itu kalau misalkan sampai tak hingga itu kan nggak bisa disubstitusikan ya. Kalau misalkan kita masukkan dalam teorema fundamental kalkulus tadi, kita kan tidak bisa mensubstitusikan X sama dengan tak hingga. Nah, jadi caranya adalah ini sama dengan limitnya. Limit kita ambil sebarang B, di mana B-nya suatu variabel yang lebih dari A, ya kan? Dengan B-nya itu mendekati tak hingga, kemudian integral dari A ke B fx dx. Nah, ini kan sekarang B-nya kan mendekati tak hingga. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah ketika integral tak wajar jenis pertama ini adalah yang tak wajar itu adalah
batasnya ini sampai tak hingga, sampai infinite. Nah, itu yang disebut integral tak wajar jenis pertama. Intinya seperti itu, kalau mau yang cara mudahnya. Jadi, di sini juga yang yang jenis pertama, tapi tipe kedua, ya kan? Ini kalau yang batas bawahnya mendekati min tak hingga. Oke, karena itu tidak stabil. Oke, kalau suaraku hilang langsung itu ya, cat aja ya, atau on mic nggak apa-apa. Nah, kita lihat di sini kalau misalkan yang tipe 2 ini adalah min batas bawahnya dia mendekati min tak hingga. Atau di sini integral min tak hingga sampai b fx dx. Nah, di sini kita tuliskan didefinisikan sebagai limit. Ini kita ambil a dengan a-nya itu kurang dari b, dengan a mendekati min tak hingga integral a sampai b fx dx, ya kan? Jadi ini kita definisikan sebagai ini, ya kan? Nah, kita kalau menghitung integral ini, integral tak wajar ini, itu akan ada nilainya apabila limit di ruas kanan ini, yang 1 maupun 2, itu ada nilainya. Jadi kalau teman-teman udah belajar limit di kalkulus 1, kalau misalkan limitnya itu ada, berarti ya ini nanti akan ada nilainya. Gitu. Nah, kemudian ini yang tipe ketiga itu yang atas bawahnya. Jadi yang bawah itu min tak hingga, yang atas tak hingga. Jadi integral dari min tak hingga ke tak hingga fx dx. Nah, ini didefinisikan sebagai di sini bawahnya, ya kan? Kita misalkan a, limit a itu mendekati min tak hingga, ya kan? Integral a sampai c. Nah, c ini kita ambil sebarang, ya kan? Kita ambil sebarang c antara a dan b. Jadi ini c-nya diambil sebarang. Integral a sampai c fx dx ditambah dengan limit, nah ini b-nya, jadi yang ke atasnya kayak gabungan 1 dan 2, tipe 1 dan 2. Nah ini b-nya mendekati tak hingga, integral c sampai b fx dx. Nah ini kita peroleh dia itu konvergen atau ya ini punya nilai, kalau diminta ini mencari nilainya, itu ada kalau limit dari a min tak hingga itu ada, dan ininya juga ada, dan hasilnya itu konvergen. Jadi hasilnya, jadi hasilnya kalau misalkan keduanya ini ada, maka integral ini yang sebelah kiri itu juga pasti ada. Nah ini untuk setiap c dengan c-nya itu berada di antara a dan b. Oke gitu. Jadi secara singkatnya, ini integral tak wajar jenis 1 ini ada 3 tipe ya. Jadi ada yang batas atasnya mendekat tak hingga, ada yang batas bawahnya, batas atasnya itu tak hingga, ada yang batas bawahnya min tak hingga, atau kedua-duanya itu min tak hingga ke tak hingga. Jadi intinya yang tak wajar jenis 1 ini adalah dia batas atas batas bawahnya itu tak hingga, infinite gitu. Nah, untuk yang tak wajar jenis kedua ya, jadi ini jelas perbedaannya. Kalau misalkan f-nya continue, ini dia continue di interval setengah terbuka AB. Ya. Nah, dia tidak terdefinisi di A. Jadi fungsinya itu, fungsi f itu tidak terdefinisi di A. Ya, maka integral tak wajar ini, yang integral AB, A ke B, fx dx, itu kita definisikan sebagai di sini limit t-nya mendekati A, ya kan? Hampir sama kayak yang atas tadi. T-nya mendekati A, dengan integral t sampai b fx dx. Yang dilimitkan adalah a-nya, ya kan? Karena dia tidak terdefinisi di fungsi f ini. Jadi alasan dia tak wajarnya itu karena di batasnya. Jadi di sini dia tidak terdefinisi di fungsi tersebut. Kalau yang integral tak wajar 1 jenis 1 itu karena batasnya infinite. Nah, jadi ini definisikan nilai ini itu ada apabila limit yang sebelah kanan itu ada. Sama yang tipe 1, tipe 2, tipe 3. Tipe 2 itu ketika yang batas atasnya B-nya yang tidak terdefinisi di dalam fungsi f-nya. Maka di sini kita tuliskan limit S mendekati B karena B yang tak terdefinisi
integral A sampai S fx dx. Nah, sama ini kalau misalkan nilai ini ada jika nilai limit ini itu ada. Nah, kemudian yang ketiga itu gabungan dari tipe 1, 2, ya kan? Dia continue di interval terbuka AB. Terbuka AB, berarti di AB-nya dia tidak terdefinisi. Ya kan? Tetapi tidak terdefinisi di A dan B. Nah, di sini sama kita ambil sebarang C juga nantinya. Di sini limit T mendekati A dari integral T sampai C fx dx ditambah dengan limit S mendekati B integral C sampai S fx dx untuk setiap C dengan C-nya itu adalah di antara AB. Nah, kemudian yang integral tak wajar bentuk campuran ya intinya di dalam integral tersebut ada dua kasus ini. Jadi sini misalkan integral berbentuk integral A sampai tak hingga fx dx itu tidak terdefinisi di suatu titik B lebih dari sama dengan A. Jadi ini A, ini sampai tak hingga, ya kan? Ada suatu titik di B di mana dia tidak terdefinisi. Nah, maka dari itu di sini bisa diambil integral A sampai B fx dx, ya kan? Ini merupakan integral tak wajar jenis yang kedua. Di sini nanti kalau nanti bakal dituliskan nilainya berarti limit, ya kan? Limit S mendekati B integral A sampai S fx dx kayak gitu. Nah, kemudian yang ini sama, ini juga integral sama kayak ini. Ini kita limitkan S mendekati B, integral S sampai C fx dx. Ditambah dengan, nah yang ini, C sampai infinite, sampai tak hingga, fx dx merupakan integral tak wajar bentuk pertama. Jadi bisa tuliskan limit, nah, misalkan apa ya, T mendekati tak hingga, integral C sampai T fx dx. Itu yang bentuk campuran. Nah, contoh soalnya yang di UTS 2020 itu ini. Jadi diminta untuk menuliskan pada soal ini menjadi jumlahan integral tak wajar. Jadi macam pertama atau macam kedua. Nah, di sini diberikan fungsi fx-nya ini kan, kita ketahui kalau misalkan dia continue di 0 sampai tak hingga. Interval terbuka ya jelas. Oh, tak hingga jelas terbuka. Nah, yang ke 0 kenapa tidak continue? Nah, di sini kita lihat. Karena pada X sama dengan 0, fx-nya itu tidak terdefinisi. Ya kan? Kalau kita nih masukkan kan 1 per 1 min 1. 1 per 0 kan tidak terdefinisi. Ya kan? Berarti di sini tidak terdefinisi pada X sama dengan 0. Nah, sehingga kita peroleh ini merupakan integral tak wajar bentuk campuran. Ya kan? Karena di 0-nya dia tidak terdefinisi, kemudian sampai tak hingga, infinite. Nah, kemudian kita dapat tuliskan. Nah, di sini ini 0 sampai C, ya kan? 0 sampai C ini kita pecah dengan C-nya itu berada di bilangan real positif ya, berarti 0 sampai tak hingga. Ini 1 per E pangkat X min E pangkat min X, sama kayak soalnya ditulis, dx ditambah dengan C sampai tak hingga 1 per E pangkat X min E pangkat min X dx. Nah, sesuai tadi yang kita didefinisikan di atas tadi, berarti ini kita tuliskan limit misalkan S mendekati 0, integral S sampai C, fungsinya ini dx ditambah dengan untuk yang tak hingga, ini merupakan bentuk integral tak wajar bentuk, ini kalau minta dituliskan, integral tak wajar, ini bentuk kedua, yang ini integral tak wajar bentuk pertama. Nah, di sini limit T mendekati tak hingga integral C sampai T 1 per E pangkat X min E pangkat min X dx. Nah, di sini dengan C-nya itu diambil sebarang dari bilangan real positif. Nah, ini cuma diminta untuk menuliskan, mana tadi soalnya? Menuliskan dalam jumlah integral tak wajar macam pertama atau macam kedua. Nah, jadi ini udah sampai sini aja sudah. Kemudian yang B, selanjutnya tentukan apakah ini ada. Nah, jadi pertama bakal dicari dulu integral dari fungsi ini, ya kan? Nah, ini kita peroleh dengan cara kita memisalkan substitusi E pangkat X itu sama dengan A. Nah, jadi diperoleh ini, ya kan, ini
1 per E pangkat X ya, karena turunannya bisa ditulis menjadi 1 per A juga. Nah, akhirnya dengan pecah rasional ya, bisa dilihat sendiri nanti, kita peroleh hasilnya adalah ini. Integralnya dari 1 per E pangkat X min E pangkat min X dx itu hasilnya adalah 1 per 2 ln E pangkat X min 1 dikurangi 1 per 2 ln E pangkat X tambah 1 tambah C. Nah, di sini kita baru mau mencari nilai dari integral tak wajar tadi. Nah, di sini kita peroleh fx-nya adalah ini, yang sama kayak atas tadi. C-nya kita hilangkan. Kemudian kita sederhanakan, ya kan, karena ini fungsi logaritma, kita bisa tuliskan jadi setengah ln nilai mutlak 1 min 2 per E pangkat X plus 1. Nah, kemudian kita ambil dari poin A tadi, bahwa integral ini bisa kita tuliskan dalam bentuk limit ini ditambah limit ini, dengan kita ambil sembarang C, ya kan? Karena C-nya harus sembarang, kita ambil sembarang C, dengan C-nya ada di sini, kita peroleh hasil ini adalah limit ini tambah limit ini, sama kayak atasnya tadi ya. Nah, dengan teorema fundamental kalkulus, kita peroleh hasil ini, ya kan? Ini limit, ini yang untuk C, ini kan limitnya S ya, berarti tidak terikat, kita tulis saja FC, dikurangi limit X mendekati 0 untuk Fs. Ditambah dengan yang ini, limit T mendekati hingga Ft dikurangi Fc, karena C-nya tidak terikat dalam limit ini. Nah, ini Fc min Fc bisa hilang, jadi kita peroleh hasilnya adalah limit T mendekati hingga Ft dikurangi limit S mendekati hingga Fs. Nah, ini tinggal kita lihat lagi fungsi f itu, kemudian kita ingat lagi cara menghitung limit. Nah, dari f yang tadi kita hitung limitnya. Ketika t-nya mendekati tak hingga, ya kan? T-nya mendekati tak hingga, ini kan berarti 2 per E pangkat T plus 1, ya kan? Dengan t-nya mendekati tak hingga, maka diperoleh ini akan menjadi 0. Nah, diperoleh ini ln 1 min 0 berarti ln 1, setengah ln 1 berarti 0. Kemudian yang belakang, yang limit S mendekati 0 Fs, ya kan, ini bisa disubstitusi? Bisa. S-nya berarti E pangkat X, jadi 0, tambah 1, berarti E1 tambah 1, jadi 2 per 2, berarti 1 min 1, 0, ln 0. Nah, ln 0 itu kan tidak berdefinisi ya, dengan kalau misalkan kita ambil limitnya, dengan S mendekati 0, itu akan tidak konvergen atau mendekati tak hingga. Ya kan? Jadi karena dia mendekati tak hingga limitnya ini, nah ini kita tuliskan dulu ya, min limit ini. Nah, karena jika S mendekati 0, maka ininya mendekati tak hingga, maka kita peroleh limitnya itu tidak ada, atau tidak konvergen gitu juga nggak apa-apa. Nah, jadi di sini, dengan kata lain bisa kita sebut yang ini itu tidak konvergen atau divergen. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Materinya sudah cukup sampai sini untuk integral tak tentu, integral tertentu, terus teorema fundamental kalkulus, sama yang terakhir improper integral. Untuk UTS ini materinya sampai situ. Apakah ada pertanyaan? Mungkin dari awal sampai ayat tadi. Apakah ada pertanyaan? Oke. Kalau belum ada, oke, aman ya. Oke, kalau belum ada, aku stop sharing dulu.